Selama lebih dari 2 dekade, saya telah mendesak para pemerintah, politisi, dan semua kalangan supaya mereka menjalankan peran mereka dalam memastikan adanya timbal balik sosial di dalam lingkup masyarakat kita, dan lebih luas lagi adanya perdamaian serta keharmonisan dunia. Saya telah menyatakan pandangan saya tentang bagaimana kita dapat mengakhiri segala bentuk peperangan, baik konflik yang dilakukan atas nama agama atau yang bersifat geopolitik. Saya tidak hanya menyampaikan tentang kebutuhan mendesak untuk mengakhiri perang antar negara, tetapi juga untuk mengatasi segenap kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat setempat dan mengupayakan perdamaian di negara-negara yang di dalamnya terjadi perang saudara atau perselisihan internal. Tentu saja, sejarah mengajarkan kita bahwa konflik dalam negeri dapat berkembang menjadi perang regional yang seringkali dipicu oleh adanya campur tangan dan pengaruh kekuatan eksternal serta memicu ketidakstabilan dan perpecahan di negara lain semata demi memenuhi kepentingan mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan dampak mengerikan dari campur tangan tersebut di negara-negara seperti Kuwait, Irak, Suriah, dan Sudan. Yang terpenting lagi, saya telah berulang kali memperingatkan bahwa kebijakan-kebijakan negara-negara besar yang tidak adil dan adanya sistem-sistem politik, hukum, dan ekonomi yang tidak adil yang terjadi di sebagian besar negara di dunia tengah memicu gelombang kesenjangan sosial yang terus meningkat, yang pada gilirannya memicu terjadinya ketidakstabilan dan ketidakamanan global. Selama bertahun-tahun, para politisi, intelektual, dan berbagai kalangan masyarakat senantiasa sepakat dengan pernyataan saya bahwa kita harus berjuang demi perdamaian. Namun, banyak juga yang mengutarakan pendapatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa saya salah jika meyakini bahwa konflik yang ada dapat meningkat menjadi perang global dan bahkan memicu penggunaan senjata nuklir. Banyak pihak menilai bahwa ini adalah sikap yang terlalu pesimistis. Bahkan beberapa dari mereka yang bergelut erat dalam urusan dunia, seperti para politisi, jurnalis kebijakan luar negeri, dan analis, tidak setuju dengan saya hingga waktu yang lama, baik dikarenakan adanya idealisme dan keinginan mereka untuk melihat dunia melalui kacamata berwarna mawar mereka, atau mungkin karena ketidakmampuan mereka untuk mengambil pelajaran dari sejarah. Mereka tampaknya mengabaikan adanya kesenjangan yang semakin besar yang terjadi dalam hubungan internasional dalam beberapa dekade terakhir. Mungkin mereka hanya tidak ingin menerima kenyataan yang ada di hadapan mereka. Seperti kata pepatah, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Namun, saat ini ketika peperangan tengah berkecamuk di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan negara-negara lain, banyak orang yang senada kini tergerak untuk meningkatkan kewaspadaan manusia dan memperingatkan manusia akan adanya perang global
yang bisa menyebabkan senjata nuklir digunakan untuk menimbulkan kehancuran yang tak terbayangkan di dunia. Terlepas dari kesadaran ini, masih banyak orang yang tampaknya belum mau mempertimbangkan apa yang harus dilakukan oleh mereka demi mengakhiri konflik-konflik ini, dan mereka masih enggan mendengarkan suara-suara yang tulus demi terwujudnya perdamaian di dunia. Mengingat hal ini, sembari saya merenungkan acara simposium hari ini, saya bertanya-tanya, apakah ada gunanya kita berkumpul di sini lagi? Apa manfaatnya bagi kita untuk berbicara tentang perdamaian dan keadilan jika mereka yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempengaruhi terwujudnya perubahan telah bertekad untuk tidak mendengarkan kita? Faktanya adalah lembaga-lembaga yang pada awalnya didirikan dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia kini berubah menjadi semakin tidak relevan. Sebagai contoh, PBB telah menjadi sebuah badan yang lemah dan hampir tidak berdaya karena hanya segelintir negara yang dominanlah yang menjadi pemegang seluruh kekuasaan, dan mereka dengan mudah mengesampingkan pandangan mayoritas. Alih-alih memutuskan setiap perkara berdasarkan fakta dan kemanfaatannya, negara-negara justru membentuk aliansi dan memberikan suara berdasarkan kepentingan mereka masing-masing. Pada akhirnya, keputusan penting dibuat oleh segelintir negara yang mempunyai hak veto. Alih-alih dengan setia memperjuangkan perdamaian dan keadilan, mereka malah menggunakan hak veto mereka seperti halnya trump card yang dikeluarkan ketika kepentingan sempit mereka terancam. Terlepas dari apakah keputusan mereka justru akan menghancurkan perdamaian dan kemakmuran negara lain dan menyebabkan kematian banyak orang dan kebinasaan rakyat yang tidak bersalah. Oleh karena itu, hendaknya hal ini jelas bahwa selama ada hak veto, maka neraca keadilan tidak akan pernah bisa seimbang. Meskipun demikian, terlepas dari keraguan-keraguan ini, saya menyadari bahwa saya harus menggunakan kesempatan ini untuk berbicara, karena Islam mengajarkan umat Islam untuk tidak pernah goyah dalam upaya mencapai perdamaian. Islam mengajarkan kami untuk berkata jujur, sehingga ketika dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala, seorang yang beriman bisa dengan jujur mengaku di hadapan Tuhan bahwa dirinya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan ciptaannya dari kehancuran.